Bab 20. Mereka sudah akan kaya. Selama sisa tahun ini, mereka sudah tidak perlu kelaparan lagi. Tahun baru nanti, mereka juga bisa menyantap daging. Warga dusun yang berdiri di luar rumah Wira juga sangat terharu hingga menangis. Begitu masuk akhir tahun yang sering hujan, bahan pangan mereka akan makin menipis sehingga hidup mereka juga akan bertambah sulit. Ada banyak warga dusun yang saking miskinnya juga bisa mati kelaparan. Tahun ini, situasi mereka sudah akan membaik. Mereka pasti bisa melewati akhir tahun ini dengan baik. Agus mengerutkan keningnya dan membatin, si pemboros ini mau kasih gaji yang begitu tinggi. Begitu masuk akhir tahun, curah hujan yang tinggi bakal menyulitkan orang-orang untuk tangkap ikan. Meski kamu punya teknik rahasia menangkap ikan, itu juga nggak berguna. Pada saatnya nanti, kekayaanmu yang tersisa juga nggak bakal bisa menutupi gaji sebulan semua orang yang totalnya 60.000 gabak. Pilih saja dulu orang yang mau berpartisipasi dari tiap keluarga. Nanti kita adakan rapat kecil. Wira lanjut berkata, Sony, keluarkan gula coklat yang dibeli dari ibu kota provinsi tadi. Bagilah sedikit untuk semua orang bersama Danu dan Dodi. Pada era ini, gula coklat masih termasuk makanan mewah. Gula coklat cuman bisa dinikmati orang kaya. Buat apa beli gula coklat, beli gula mentah saja. Harga gula coklat sudah 200 gabak per setengah kilo. Sekarang, Wira sudah kaya. Dia pasti makan gula coklat, dong. Warga dusun pun menerima gula dengan gembira. Danu, Dodi, dan Sony yang sedang membagi gula coklat juga sangat senang. Agus juga menebalkan mukanya untuk menerima gula coklat. Namun, Dodi tidak memberikannya. Gula coklat itu cuma dikasih ke orang yang membantu, bukan orang yang menyulitkan. Agus pun pergi dengan marah. Aku juga nggak sudi. Melihat kejadian itu, para warga dusun pun tertawa terbahak-bahak. Tidak ada orang yang memedulikan Agus. Biasanya, Agus selalu menjilat budi dan tidak pernah membela warga dusun. Dulu, warga dusun masih merasa hal itu wajar. Namun, setelah membandingkannya dengan Wira sekarang, mereka pun merasa kesal. Setelah semua anggota tim penangkap ikan sudah terkumpul, mereka mengadakan sebuah rapat kecil. Setelah rapat, semua orang pulang dengan bersemangat. Wira dan Hasan juga berdiskusi sebentar secara pribadi sebelum hari yang melelahkan ini berakhir. Saat ini, Wira yang sedang menikmati pemandangan langit malam pun merasa sedikit lebih tenang. Wulan menatapnya sambil termenung. Suaminya sudah menenangkan warga dusun hanya dengan kata-katanya. Dia juga membentuk tim penangkap ikan untuk membantu warga dusun. Pada saat yang bersamaan, dia juga mempersatukan kekuatan yang bisa menjamin keselamatannya. Suaminya yang sekarang sepertinya sudah mendapatkan hasil dari semua yang dipelajarinya selama ini dan bisa menjadi sukses. Setelah menikmati pemandangan langit sebentar, Wira mengeluarkan sebuah kotak dan menghampiri Wulan. Wulan, lagi pikirin apa? Enggak kok, Wulan berkata dengan tersipu. Suamiku, istirahatlah. Aku pergi masak, gak usah buru-buru. Coba lihat ini, suka nggak? Wira membuka kotak di tangannya. Di dalamnya, ada gelang giok putih, gelang emas, jepit rambut giok putih yang dihiasi bunga kuning, dan bedak pemerah pipi. Wulan langsung terkejut. Dia memeluk Wira dan berkata sambil terisak. Makasih, suamiku. Kamu baik banget sama aku. Aku merasa kayak lagi mimpi. Setelah menikah selama 3 tahun, ini adalah pertama kalinya suaminya membelikan hadiah untuknya. Sini aku bantu pakaikan. Wira juga merasa tidak berdaya dalam menghadapi Wulan. Wulan selalu langsung menangis begitu Wira bersikap baik terhadapnya. Padahal di dunia ini, tidak peduli berapa banyak hadiah yang diberikan kepada para pacar dan istri, mereka akan merasa itu adalah hal yang wajar. Setelah memakai seluruh perhiasan yang dibelikan Wira, Wulan pun terlihat makin cantik dan anggun. Dia bertanya dengan lembut, suamiku, cantik nggak? Nggak, nggak cuman dikit, tapi cantik banget. Duh, jantungku sudah berdebar nggak karuan. Coba pegang. Hehe, suamiku, kamu nakal ya? Suka nggak? Ayo tidur, nggak mau makan. Aku mau makan kamu saja. Maaf, suamiku, kenapa? Aku lagi datang bulan. Kalau gitu, aku buatkan teh talua ya. Saat melihat Wira yang menyiapkan teh untuknya di dapur, hati Wulan pun terasa hangat. Selesai memasak, makan malam, dan mandi, Wira yang sudah lelah pun berbaring di tempat tidur. Dia langsung tertidur sambil memeluk Wulan. Setelah tertidur sampai tengah malam, Wulan tiba-tiba membangunkannya. Ada orang yang lagi cungkil pintu. Suamiku, saat mendengar suara Wulan yang ketakutan, Wira pun bangkit dan mendengarkannya dengan saksama. Memang ada orang yang sedang berusaha membuka gerendel pintu mereka. Bulu kuduk Wira juga langsung berdiri. Dia menarik napas dalam-dalam, lalu berkata, jangan takut, aku pergi lihat dulu. Bab 21. Wulan berbisik, apa mungkin itu orang dari pengadilan daerah? Wira menggeleng. Waktu Budi pergi, gerbang kota sudah tutup. Dia nggak mungkin bisa pergi ke pengadilan daerah. Lagian, kalau itu memang orang pengadilan daerah, mereka pasti langsung mendobrak pintu. Ini perampok, tapi aku nggak tahu ada berapa orang. Kamu sembunyi saja di bawah ranjang. Wulan menggeleng. Walau aku itu perempuan, aku tetap bisa bantu kamu. Nggak ada yang bisa tahan kalau kepalanya dihantam. Oke, jangan pakai sepatu. Begitu pintunya terbuka, kita langsung hantam kepala mereka. Bisik Wira. Mereka berdua tidak menghidupkan lampu. Setelah mengeluarkan parang dan tongkat kayu, mereka pun berjalan ke aula utama tanpa alas kaki.
Dengan cahaya bulan dan bintang yang masuk melalui celah pintu, mereka bisa samar-samar melihat ujung pisau yang digunakan perampok untuk membuka gerendel pintu mereka. Kit, kit, gerendel pintu mereka perlahan-lahan terbuka. Wira dan Wulan pun menjadi tegang. Wira ingin langsung mengunci kembali gerendel, lalu berteriak untuk menakut-nakuti perampoknya. Namun, pintu mereka kurang kokoh. Apabila perampoknya bernyali dan tidak kabur, pintu mereka pasti terbuka begitu didobrak beberapa kali. Pada saat itu, mereka pasti akan masuk dengan mempersiapkan diri. Dengan begitu, Wira dan Wulan tidak mungkin bisa mengalahkan mereka lagi. Jika bisa mengejutkan mereka, Wira dan Wulan paling tidak bisa menjatuhkan 2 orang. Asalkan jumlah orangnya tidak banyak, yang lainnya mungkin akan langsung kabur. Jika mereka tidak kabur, Wira dan Wulan juga bisa bertarung melawan mereka. Lontang, gerendel pintu sudah terbuka. Wira dan Wulan pun mengangkat parang dan tongkat kayu masing-masing. Krek, pintu terbuka sedikit demi sedikit. Ah! Tiba-tiba, ada orang yang berteriak kesakitan di luar pintu. Kemudian, ada seseorang yang jatuh ke lantai. Setelah itu, terdengar suara Dodi berteriak, perampok dari mana yang berani menargeti Kak Wira? Selama ada aku, Zabran Darmadi dari Dusun Darmadi, jangan harap kalian bisa berhasil. Kalian boleh langsung serang bersama. Dodi. Setelah mendengar suara Dodi, Wira langsung tenang. Dia menghibur Wulan. Kita sudah nggak perlu takut lagi. Wulan juga menarik napas lega. Semalam, dia sudah melihat Dodi yang bisa menghadapi 4 orang sendirian. Hei, jangan terlalu sombong. Teriak seseorang di luar pintu. Kemudian, terdengar suara perkelahian yang tidak berhenti dari luar pintu. Tidak lama setelahnya, seseorang berteriak. Dia sangat kuat, cepat bawa adik ketiga pergi. Beberapa saat kemudian, Dodi berteriak lagi. Woi, kalian bertiga mau kabur kemana? Dodi, Wira langsung membuka pintu dan berteriak. Jangan kejar lagi, hari sudah gelap, aku takut ada jebakan. Dengan kemampuan Dodi, dia memang bisa mengalahkan 3 orang biasa dengan gampang. Namun, lawan juga jago berkelahi dan bersenjatakan pisau. Mereka sangat berbahaya. Di bawah cahaya rembulan, Dodi pun mengelus kepalanya dan berkata dengan malu. Kak Wira, maaf sudah membangunkanmu. Wira langsung bertanya dengan prihatin. Aku sudah bangun dari tadi. Kamu nggak terluka, kan? Nggak, mereka memang cukup hebat, tapi masih belum bisa melukaiku. Dodi berkata dengan marah. Kalau bukan karena mereka punya pisau, aku pasti nggak biarkan mereka kabur. Tapi meski mereka punya pisau, mereka juga nggak bisa apa-apa. Salah satu dari mereka langsung muntah darah begitu kena tinjuku. Terus, aku juga mencakar bahu orang yang lainnya hingga sepotong bajunya juga langsung koyak. Kalau yang satunya lagi, keterampilannya lebih tinggi dan dia juga pegang pisau. Kaburnya juga lebih cepat. Wira menerima sepotong serpihan kain dari Dodi, lalu melihatnya sebentar sebelum menyimpannya. Kemudian, dia bertanya dengan heran. Kenapa kamu tahu ada perampok yang datang ke rumahku? Dodi pun menjelaskan. Semalam, kamu sudah menunjukkan kekayaanmu. Ayah bilang mungkin bakal ada orang yang cemburu dan datang merampok. Jadi, dia menyuruhku dan Kak Danu bergantian berjaga di sini. Makasih, ya. Hati Wira terasa hangat setelah mendengar penjelasan Dodi. Paman Hasan bukanlah orang yang pintar berkata-kata, dia lebih suka menunjukkan perhatiannya lewat tindakan. Kak Wira, untuk apa kamu berterima kasih? Seharusnya kami yang berterima kasih padamu. Dodi berkata dengan mata memerah, semalam, waktu ayah pulang membawa begitu banyak uang perak dan bilang bisa menghasilkan 10.000 gabak per bulan ke depannya, ibu langsung nangis. Dia juga bilang mau datang bersujud padamu. Wira berkata sambil tersenyum, kita toh kerabat, untuk apa begitu sungkan? Ayo cepat masuk, di luar dingin. Dodi menggeleng dan menjawab, nggak perlu. Aku bisa berlatih di luar. Wira pun penasaran. Berlatih apa? Wing Chun. Bab 22. Dodi menunjukkan posturnya. Ini Wing Chun yang diwariskan jenderal tua kepada ayah. Jari-jari kaki harus mencengkeram lantai, telapak kaki harus kosong, dan lutut harus sedikit ditekuk. Pantat seperti duduk di kursi, kelangkangnya diangkat, tulang ekornya diturunkan. Lalu otot perut harus ditahan, dada juga harus terbuka. Kedua tangan seperti mau mencengkram sesuatu, bahunya diturunkan, siku ditekuk. Terus, dagu ditarik masuk dan kepalanya harus kayak lagi menahan sesuatu. Kalau berdiri lama dengan cara begini, kekuatannya bisa bertambah, reaksinya juga bisa jadi cepat. Jadi, satu orang juga bisa langsung lawan beberapa orang. Wira pun terkejut, teknik yang diajarkan Dodi ini mirip pencak silat Atrana kuno. Di era di mana informasi tersebar di mana-mana, segala jenis bela diri juga diposting di internet, ada banyak orang yang menontonnya, tetapi jarang ada yang mempraktikkannya. Kak Wira, ini warisan rahasia. Ayah bahkan gak kasih tahu kedua pamanku itu. Dodi berbisik, ayah bilang tubuhmu lemah. Jadi, dia suruh aku ajarkan Wing Chun ini ke kamu supaya tubuhmu jadi kuat. Tapi kamu gak boleh sebarin, ya. Ini jurus warisan keluarga jenderal tua. Kalau gitu, aku mau coba. Wira juga mengikuti postur Dodi, tetapi kehilangan fokus pada hal-hal utama. Setelah berdiri sekitar 5 menit, dia pun tidak tahan lagi. Dodi mengerutkan keningnya. Kak Wira, kalau kayak gini, kamu nggak bakal berhasil. Kamu harus berdiri sampai benar-benar habis tenaga, baru kekuatanmu bisa mulai bertransformasi.
Dulu waktu aku sudah nggak tahan, ayah selalu pukul aku pakai rotan hingga aku nggak punya pilihan lain selain lanjut berdiri. Aku nggak bakal pukul kamu, biar ayah saja yang melakukannya besok. Lagi, Wira berdiri dengan pose yang diajarkan Dodi lagi. Dia tidak pernah berpikir untuk berlatih hingga menjadi sehebat Dodi. Namun, dia harus meningkatkan kebugaran fisiknya. Pada era ini, ilmu kedokteran masih sangat terbelakang. Bahkan hanya masuk angin dan demam biasa saja sudah bisa membuat orang meninggal. Apalagi sekarang dia juga sudah punya seorang istri cantik. Wira terus berlatih. Pada latihan terakhir kali, Wira sudah bisa bertahan selama 10 menit. Selesai latihan, langit sudah terang. Wira pun mencuci wajah dan menyikat giginya. Tiba-tiba, terdengar suara tangisan yang kuat. Sony dan ketiga kakaknya sedang menangis sambil berjalan ke rumah Wira. Sekelompok warga dusun pun mengikuti mereka. Wira, uang perakku hilang. 50.000 gabakku sudah lenyap. Aku sudah nggak bisa nikah. Begitu masuk ke rumah Wira, Sony langsung menangis terseduh-seduh. Semalam, begitu pulang ke rumah, dia sudah mendapatkan perlakuan istimewa. Sinta memasakkan 4 lauk, Sofyan membawakan setengah botol arak anggur, dan Said membawakan sepotong dendeng untuknya. Mereka sekeluarga berkumpul untuk merayakan Sony yang menjabat menjadi wakil ketua tim penangkap ikan. Bagaimanapun juga, wakil ketua bisa mendapatkan gaji 3.000 gabak sebulan. Sony sudah mabuk berat, tetapi menolak tawaran kakak iparnya untuk tidur di kamar. Jadi, dia tetap tidur di kandang sapi. Begitu bangun tadi pagi, 50.000 gabaknya sudah hilang. Dasar kamu ini, kenapa nggak kasih tahu kami kalau Wira sudah kasih begitu banyak uang untukmu? Kamu takut kami minta, ya. Suruh kamu tidur di kamar, kamu juga nggak mau. Takut kami curi uangmu. Sekarang, uangmu sudah hilang. Apa kamu sudah puas? Itu 50.000 gabak, loh. Teriak Sinta sambil menangis. Sony juga menangis. Dia bukan takut, kakak dan kakak iparnya mencuri uang. Itu, dia takut mereka akan meminjamnya. Uang itu adalah uang yang diberikan Wira kepadanya agar dia bisa membangun rumah dan menikah. Sofyan, Said, dan Surya juga ikut menangis. Di pedesaan, 50.000 gabak adalah jumlah yang besar. Bahkan orang paling kaya di desa sekalipun akan menangis sedih apabila kehilangan begitu banyak uang. Aku juga pulang dulu untuk periksa apa rumahku kemalingan apa enggak. Wira dan Sony sudah dirampok. Dodi pun terkejut dan buru-buru pulang ke rumah. Para warga desa juga terkejut. Wira juga memberi uang perak kepada keluarga Hasan. Mereka berempat baru mengikuti Wira sehari, tetapi sudah mendapat begitu banyak uang. Jika begitu, orang yang mengikuti Wira bisa kaya. Kak Wira, maaf, aku sudah kehilangan uang yang kamu kasih. Sony yang masih terlihat sangat bersemangat kemarin sudah menjadi lemas hari ini. Jika uangnya hilang, rumah batu dan istri cantik sudah tidak mungkin didapatkannya. Dia akan kembali menjadi gelandangan. Wira berkata dengan tegas. Buat apa nangis? Kalau sudah hilang, ya sudah. Toh bukannya nggak bisa dihasilkan kembali. Kamu itu seorang pria dewasa. Masa nangis-nangis kayak perempuan? Memangnya kamu nggak malu? Cepat berhenti. Sony langsung menutup mulutnya. Dia tidak berani meneteskan air mata lagi. Sinta, Sofyan, Said, dan Surya juga tidak berani menangis mengeluarkan suara. Wira menatap semua warga dusun sambil berkata, kalian semua pulanglah. Hari ini tim penangkap ikan sudah mau mulai kerja. Abis makan, tunggu saja perintah dari Paman Hasan. Ini kesempatan kalian mendapatkan uang. Jadi, kalian nggak boleh ceroboh. Para warga dusun yang datang menonton keramaian buru-buru mengangguk, lalu pulang ke rumah. Masing-masing, masalah Sony tidak ada hubungannya dengan mereka. Tim penangkap ikan baru bisa menghasilkan uang untuk mereka. Saudara-saudara Sony tidak pergi. Mereka sekeluarga seolah-olah sudah kehilangan semangat hidup mereka. Wira pun menghibur. Semangat dikit, dong. Toh cuman uangnya saja yang dicuri. Kalau kita pakai cara yang tepat, kita pasti bisa menemukannya. Mata Sony langsung berbinar. Masih bisa ketemu lagi. Ketiga kakak Sony juga menjadi bersemangat. Wira berkata lagi, tergantung kamu. Kamu sering berkeliaran kemana-mana, apa kamu tahu ada perampok yang tinggal sekitar 10 km dari sini? Kemarin, mereka baru menunjukkan kekayaan mereka. Malamnya, sudah langsung ada orang yang mau merampok mereka. Pelakunya pasti orang yang tinggal di dekat dusun mereka. Dalam waktu yang begitu singkat, informasinya tidak mungkin tersebar jauh. Paling jauh juga 10 km.